Halo semuanya dan selamat datang. Pernah nggak sih Anda penasaran dari mana ya asalnya ide kita soal apa itu tujuan hidup, apa itu rumah, dan apa itu hubungan antar manusia? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah cetak biru kuno. Bisa dibilang ini salah satu cerita paling dasar tentang asal-usul manusia yang ternyata udah ribuan tahun membentuk cara kita memandang tiga hal penting itu. Oke, cerita kita dibuka dengan kalimat yang, wah, megah banget ya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Dari sini aja kita langsung kebayangkan, skalanya itu kosmik, gede banget. Dan ada rasa selesai, tuntas, ini penting. Karena inilah latar belakang dari semua yang akan kita bahas setelah ini. Oke, jadi perjalanan kita kali ini ada 4 bagian utama. Kita mulai dari yang paling besar, skala kosmik, tentang dunia yang lagi istirahat. Terus kita zoom in ke manusia pertama, habis itu kita lihat tempat tinggalnya yang super terkenal, Eden. Dan terakhir kita akan bahas soal kemitraan yang pertama kali terjalin. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, coba bayangin momen yang unik banget nih. Sebuah dunia di mana semua pekerjaan penciptaan baru aja kelar. Semuanya sudah selesai. Nah, yang menarik di sini apa coba? Setelah semua penciptaan selesai, tindakan besar pertamanya itu bukan melakukan sesuatu yang baru, tapi justru berhenti. Teksnya bilang, hari ketujuh itu diberkati dan dikuduskan. Artinya apa? Artinya hari itu sengaja dipisahkan, dianggap spesial dan sakral. Jadi konsep istirahat ini diperkenalkan sebagai puncak, sebagai penutup dari semua karya penciptaan. Keren kan? Oke, dari skala alam semesta yang super luas tadi, sekarang ceritanya kayak di zoom in. Kita turun ke bumi untuk fokus sama penciptaan satu makhluk yang paling personal. Gimana sih kondisi bumi waktu itu menurut teks ini? Ya, bisa dibilang dunianya tuh udah siap, tapi masih nunggu. Kosong. Belum ada semak-semak, belum ada tanaman yang tumbuh. Kenapa? Soalnya belum ada hujan, dan ini yang paling penting, belum ada manusia yang bisa mengolah tanahnya. Nah, di sini kita lihat proses penciptaan manusia yang unik banget. Ada 2 langkah. Langkah pertama, fisiknya dibentuk dari debu tanah. Ini yang bikin dia nyambung banget sama bumi. Tapi kemudian ada langkah kedua, dihembusi nafas hidup. Ini yang ngasih dia percikan ilahi, sesuatu yang lebih. Jadi gabungan antara tanah dan langit inilah yang bikin dia jadi makhluk hidup. Oke, makhluk baru ini udah ada. Terus muncul pertanyaan kan? Dia bakal tinggal di mana? Dan apa sih tujuannya diciptakan? Nah, ini pas banget buat jembatan kita ke bagian cerita selanjutnya. Nah, kita sekarang masuk ke sebuah tempat yang legendaris banget, Eden. Sebuah taman yang emang dirancang khusus sebagai rumah pertama buat manusia. Eden ini digambarkan kayak gimana sih? Wah, pokoknya ini surga yang serba ada. Ada sungai besar yang bikin tamannya subur, bahkan sungai ini jadi sumber buat 4 sungai besar lain di dunia. Tanahnya juga kaya raya, ada emas murni, batu-batu berharga, dan yang paling penting, di tengah-tengah taman itu ada 2 pohon yang sangat simbolis. Pohon kehidupan dan satu lagi, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tapi, di surga ini manusia bukan cuma buat santai-santai aja loh. Dia dikasih tugas yang jelas banget untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, dari sini kita lihat peran manusia dari awal itu sebagai pengelola, sebagai penjaga. Nah, disinilah ketegangan ceritanya mulai muncul. Di satu sisi, ada kebebasan total. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Enak banget kan? Tapi, di sisi lain ada satu larangan yang mutlak. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya. Kenapa? Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Satu batasan inilah yang nantinya jadi pusat dari semua drama yang bakal terjadi. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir. Bagian yang paling personal dari cerita ini. Bagian di mana kita akhirnya ngebahas masalah pertama yang muncul dalam narasi ini. Ini momen yang krusial banget. Coba perhatiin. Untuk pertama kalinya di sepanjang cerita penciptaan ini, ada sesuatu yang dinyatakan tidak baik. Apa itu? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kesendirian manusia dilihat sebagai masalah. Dan masalah ini butuh solusi. Solusinya, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, cara pertama buat ngatasin kesendirian ini menarik banget loh. Manusia dikasih tugas buat ngasih nama ke semua hewan. Tapi bukannya masalahnya selesai, proses ini malah bikin dia makin sadar. Dia jadi makin ngerti betapa unik dirinya, dan dari semua hewan itu, gak ada satupun yang benar-benar sepadan sama dia.
Jadi, karena dari semua hewan gak ada yang cocok, solusinya harus datang dari sumber yang beda. Bukan dari tanah lagi, seperti hewan-hewan tadi, tapi dari manusia itu sendiri. Prosesnya digambarkan sangat intim. Manusia dibuat tidur nyenyak, salah satu tulang rusuknya diambil, dan dari tulang rusuk itulah seorang perempuan diciptakan atau dibangun. Dan gimana reaksi si manusia laki-laki? Wah, ini bukan sekedar halo, tapi sebuah luapan kegembiraan yang puitis. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ini tuh seruan pengakuan, koneksi yang dalam banget. Dia ngelihat perempuan ini bukan sebagai makhluk asing, tapi sebagai bagian dari dirinya sendiri. Akhirnya, kesendiriannya selesai. Cerita awal ini ditutup dengan sebuah gambaran yang kuat banget tentang kepolosan. Dikatakan mereka keduanya telanjang dan mereka tidak merasa malu. Keadaan ini tuh simbol dari hubungan mereka yang masih murni, transparan, gak ada yang ditutup-tutupi, dan belum ada rasa canggung yang memisahkan mereka. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kisah kuno ini, yang usianya ribuan tahun, seakan-akan ngasih kita 3 pilar dasar pengalaman manusia. Kita butuh tujuan atau pekerjaan, kita butuh tempat atau rumah, dan kita butuh kemitraan untuk ngejalanin hidup bareng-bareng. Pertanyaannya, seberapa dalam sih 3 kebutuhan dasar ini masih membentuk kita semua sampai hari ini?